Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Serozi dengan NPM 22100166. Saya dari kelas reguler pagi TI 6 BBJB. Saya dari program studi S1 Teknik Informatika. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas UTS, testing dan implementasi yang telah saya kerjakan, yaitu berupa PowerPoint. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Namun sebelumnya kita baca dulu instruksi pengerjaan UTS. Setiap soal mewajibkan mahasiswa mencari dan mencantumkan minimal satu jurnal ilmiah, nasional atau internasional yang relevan untuk mendukung jawaban. Gunakan referensi jurnal 5 tahun terakhir antara tahun 2019 sampai 2024 bila memungkinkan. Cantumkan kutipan dan daftar pustaka dengan format APA style. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal 1, studi literatur metodologi pengujian, yaitu jelaskan dan bandingkan dua metode pengujian perangkat lunak, yaitu tugasnya carilah satu jurnal ilmiah yang membahas perbandingan atau penerapan dua metode pengujian tersebut dalam suatu studi kasus nyata. Oke, jawaban dari saya. Yang pertama, metode pengujian yang A, black box text testing. Metode ini menguji fungsionalitas perangkat lunak tanpa memperhatikan struktur internal kode. Fokus utama adalah pada input dan output sistem untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Yang kedua yaitu white box testing, yaitu metode ini menguji struktur internal dan logika dari kode program. Pengujian dilakukan dengan memahami alur logika dan struktur kode untuk memastikan bahwa semua jalur eksekusi telah diuji. Selanjutnya, perbandingannya black box testing. Yang kelebihan dari black box testing yaitu tidak memerlukan pengetahuan tentang struktur internal kode sehingga dapat dilakukan oleh tester non-teknis. Yaitu untuk kekurangan dari black box testing, tidak dapat mengidentifikasi kesalahan dalam struktur internal kode. Yaitu untuk perbandingan untuk white box testing, yaitu yang pertama kelebihannya dapat mengidentifikasi kesalahan dalam logika dan struktur kode secara mendalam. Kekurangan dari white box testing yaitu memerlukan pemahaman mendalam tentang kode program sehingga biasanya dilakukan oleh developer. Studi kasus dan referensinya. Yang pertama, studi kasusnya yaitu dalam penelitian oleh Wintana et al. Pada tahun 2022 dilakukan analisis perbandingan efektivitas antara metode black box dan white box testing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pemilihan metode tergantung pada kebutuhan dan konteks pengujian. Dan ini link dari jurnalnya. Referensinya yaitu referensi atau satu jurnal ilmiah yang harus dicari dari soal nomor 1 ini, yaitu dari Wintana D, Pribadi D, dan Nur Hadi MY tahun 2022, analisis perbandingan efektivitas white box testing dan black box testing, jurnal Ladang Artikel Ilmu Komputer 21816. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 2, yaitu di soal nomor 2 kita harus menganalisis pengujian berbasis kasus. Berdasarkan metode yang Anda pilih pada soal 1, analisislah bagaimana metode tersebut diterapkan pada proyek perangkat lunak nyata, misalnya sistem informasi akademik, e-commerce, atau aplikasi mobile. Oke, kita masuk ke jawaban yang telah saya buat. Penerapan metode. Dalam studi oleh Jailani dan Yakin pada tahun 2024, pengujian dilakukan pada aplikasi sistem informasi akademik menggunakan metode black box dengan teknik boundary value analysis. Pengujian difokuskan pada fungsionalitas sistem untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Jadi ini link dari jurnal yang terkait dari soal yang di nomor 2 ini tadi. Oke, analisis dan referensinya yaitu analisis ada kekurangan dan kelebihannya, yaitu
Untuk kelebihannya, metode ini memungkinkan pengujian fungsionalitas sistem secara menyeluruh tanpa memerlukan pemahaman tentang struktur internal kode. Kekurangannya yaitu tidak dapat mengidentifikasi kesalahan dalam logika internal atau struktur kode program. Untuk kekurangannya, yaitu untuk referensinya dari referensi salah satu jurnal juga, yaitu dari Jailani A dan M Yakin MA 2024, pengujian aplikasi sistem informasi akademik menggunakan metode black box dengan teknik boundary value analysis, jurnal Automation Computer Information System 426066. Jadi ini merupakan link dari jurnal yang ada di soal nomor 2 ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 3, yaitu implementasi dan tantangan. Yaitu tugasnya identifikasi tantangan atau hambatan yang muncul pada tahap implementasi sistem dalam studi kasus jurnal antara analisis di soal 2. Yaitu tugasnya solutif pendekatan atau solusi yang digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut berdasarkan jurnal tersebut. Oke, jawaban saya tantangan dan solusi. Yang pertama, tantangannya, selama implementasi pengujian, tantangan yang dihadapi meliputi identifikasi kesalahan pada fungsionalitas sistem yang tidak sesuai dengan spesifikasi, serta keterbatasan dalam menguji logika internal program. Lalu untuk solusinya, untuk mengatasi tantangan tersebut, Jailani dan Yakin 2024 merekomendasikan penggunaan metode black box dengan teknik boundary value analysis untuk mengidentifikasi kesalahan pada input dan output sistem. Selain itu dilakukan perbaikan pada bagian sistem yang bermasalah berdasarkan hasil pengujian. Yaitu kita masuk ke soal yang keempat, yaitu evaluasi hasil pengujian dan implementasi. Yaitu tugasnya evaluasilah efektivitas dari proses testing dan implementasi yang dilakukan dalam jurnal yang Anda bahas sebelumnya, digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi dan testing sistem tersebut. Lalu untuk jawaban yang telah saya buat, yaitu yang pertama, efektivitas hasil pengujian menunjukkan bahwa metode black box dengan teknik boundary value analysis efektif dalam mengidentifikasi kesalahan pada fungsionalitas sistem. Namun metode ini memiliki keterbatasan dalam menguji logika internal program. Yaitu evaluasinya untuk kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kita membahas kelebihan, yaitu memungkinkan pengujian fungsionalitas sistem secara menyeluruh tanpa memerlukan pemahaman tentang struktur internal kode. Yang kedua yaitu ada kekurangan, tidak dapat mengidentifikasi kesalahan dalam logika internal atau struktur kode program. Lalu kita masuk ke soal nomor 5, rekomendasi perbaikan dan pengembangan. Berdasarkan analisis dari soal-soal sebelumnya, buatlah rekomendasi perbaikan proses testing dan implementasi untuk proyek serupa di masa mendatang. Jadi ini jawaban yang telah saya buat juga untuk soal di nomor 5. Yang pertama yaitu rekomendasi untuk jawaban nomor 1 dari rekomendasi, yaitu kombinasi metode pengujian, yaitu menggabungkan metode black box dengan white box untuk menguji fungsionalitas dan logika internal sistem secara menyeluruh. Yang kedua ada otomatisasi pengujian, menggunakan alat otomatisasi pengujian untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi pengujian. Yang ketiga ada pelatihan. Tim memberikan pelatihan kepada tim pengembang dan QA tentang praktek terbaik dalam pengujian perangkat lunak. Lalu yang terakhir dari rekomendasi ada dokumentasi pengujian, menyusun dokumentasi pengujian yang lengkap untuk mempermudah identifikasi dan perbaikan kesalahan di masa mendatang. Oke, jadi ini merupakan daftar pustaka dari kelima soal itu kita ada menggunakan 2 jurnal ya. Yang pertama Wintana untuk soal di nomor 1 dan Jailani A ini untuk yang di soal nomor 2. Jadi ini link jurnalnya juga, dan ini juga link jurnal untuk yang Wintana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.